Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran hari ini yang membahas bab berikutnya sesuai kontrak belajar kita mengenai pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan? Jadi, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kumpulan kegiatan manusia atau populasi. Yang pertama ya. Penyebab yang kedua yaitu aktivitas alam. Ini adalah penyebab yang berasal dari kumpulan kegiatan manusia, yaitu limbah industri. Kalau yang ini adalah akibat dari aktivitas alam. Jadi gunung meletus itu juga menyebabkan pencemaran lingkungan karena dia mengeluarkan kerikil, kemudian magma, atau zat-zat asam yang lain yang berupa awan panas yang bisa merusak lingkungan. Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi, polutan itu zatnya ya, zat yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, zat itu dapat dikatakan polutan saat kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas, kemudian berada pada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Macam-macam pencemaran itu ada 4, pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran suara. Kalau pencemaran suara itu ya kayak ketika kalian di jalan merasakan berisik ya, dengan suara sepeda-sepeda yang kadang dimodifikasi, itu adalah termasuk pencemaran suara. Kita lanjutkan ke pencemaran air. Pencemaran air itu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Air itu dapat tercemar oleh komponen anorganik, jadi yang tidak organik ya. Di antaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Nah, bagaimana air dapat dikatakan tercemar? Yang pertama, dia pasti berbau. Seperti air selokan itu berbau ya. Kemudian berubah rasa. Jadi kalau dia sudah berubah rasa, misalkan kalian buat jus, kemudian itu dia rasanya udah berbeda, itu berarti sudah tercemar sudah basi juga ya. Kemudian derajat keasamannya sudah berbeda. Jadi kalau kalian melakukan penelitian misalkan air got, kalian ukur derajat keasamannya akan berbeda dengan air biasa. Terus berubah warna. Faktor penyebab pencemaran air yang pertama adalah limbah industri. Yang kedua, limbah rumah tangga. Jadi kalau misalkan sampah ini dibuang ke air, maka bisa menyebabkan pencemaran air dan juga menyebabkan banjir. Kemudian yang ketiga adalah limbah pertanian. Jadi ini adalah fenomena blooming algae. Namanya fenomena blooming algae. Ini disebabkan karena penggunaan pupuk yang berlebihan oleh petani atau orang yang menggunakan pupuk. Kemudian pupuk itu akan larut ke dalam air dan ikut dengan sungai. Nah, di sungai di sini akan terjadi pembludakan alga atau ganggang-ganggang ini yang hidup di atas air, sehingga dia nanti akan mencegah masuknya sinar matahari ke dalam air, sehingga makhluk hidup yang ada di dalam air ini nanti kekurangan sinar matahari atau kekurangan oksigen. Dampak pencemaran air yang pertama, penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan mempercepat proses kerusakan benda. Ini adalah proses dari pemekatan hayati ya. Saya contohkan yang ikan ini ya. Bukan ikan ini. Dia itu fitoplankton. Di sini seperti gunung berapi, limbah industri itu akan menghasilkan merkuri. Merkuri itu logam berat ya. Kemudian merkuri itu akan masuk ke dalam air.
Nah, di air sini akan dimakan oleh fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh ikan salmon. Nah, ini kadarnya masih segini ya, kadar merkuri di dalam tubuhnya. Kemudian ikan salmon dimakan oleh ikan tuna. Jadi kadarnya karena ikan tuna makan banyak ikan salmon ya, jadinya dia kadar merkuri di dalam tubuhnya segini. Terus beberapa ikan tuna dimakan oleh ikan hiu. Jadi sekarang level merkurinya sudah tinggi. Jadi kalau kita manusia mencemari lingkungan, nanti bisa meracuni hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Cara penanggulangan pencemaran air yang pertama, membuat kolam stabilisasi. Jadi air limbah diolah secara alami untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air dialirkan ke sungai. Kemudian pengelolaan ekstrakta, yaitu bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia seperti tinja, air kencing itu dikelola terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Jadi air limbah itu disaring melalui beberapa proses ya. Mula-mula dia disaring dulu dari sampah, kemudian diendapkan oleh kerikil, sabut, dan yang lain-lain sehingga nanti bisa dialirkan ke sungai. Kemudian selanjutnya adalah pencemaran udara, yaitu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Macam-macam pencemaran udara itu ada pencemaran udara primer sama sekunder. Kalau primer dia disebabkan langsung dari sumber pencemar. Kalau sekunder disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Faktor penyebabnya yang pertama aktivitas alam seperti gunung meletus tadi ya. Kemudian aktivitas manusia. Nah, dampaknya apa aja? Pada kesehatan dia itu bisa mempengaruhi ISPA ya, jadi dia itu dapat mempengaruhi penyakit saluran pernafasan. Pada tumbuhan, pencemaran udara itu bisa menyebabkan tanaman itu sakit ya. Kemudian efek rumah kaca dan juga rusaknya lapisan ozon. Kalau efek rumah kaca ini jadi bumi kita yang dilapisi lapisan ozon. Ozon itu kan dia fungsinya untuk membentengi bumi dari sinar ultraviolet. Jadi kalau misalkan lapisan ozonnya itu berlobang atau menipis, nanti itu akan menyebabkan sinar UV itu masuk ke dalam bumi. Nah, kalau sinar UV masuk ke bumi, nanti bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti kanker kulit. Kalau efek rumah kaca ini, jadi panas dari matahari, sinar matahari itu masuk ke bumi. Nanti dia itu nggak bisa dikeluarkan lagi dari bumi. Jadi dia akan terpantul-pantul sehingga bumi kita akan menjadi lebih panas dari tahun ke tahun. Ini efek rumah kaca ya. Panas matahari masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi. Jadi bumi kita juga butuh panas matahari untuk menghangatkan bumi, untuk kita aktivitas, untuk kita menjemur baju. Terus sebagian panas tadi dipantulkan, ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Nah, dipantulkan ada yang keluar. Kalau misalkan dia itu sudah di sini itu rusak ya lapisannya, maka dia akan dipantulkan lagi ke bumi, nanti terpantul lagi, sehingga nanti suhu panas dari sinar matahari akan menyebabkan bumi panas juga. Yang terakhir, pencemaran tanah, yaitu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Ini contohnya dari limbah pabrik. Faktor penyebabnya yang pertama limbah domestik dan juga limbah industri. Yang ketiga limbah pertanian. Jadi kalau misalkan limbah pertanian disebabkan karena itu petani misalkan memakai pupuk yang tidak organik ya, jadi dia bisa merusak kandungan tanah. Kemudian kalau limbah domestik ini, kalau misalkan manusia beraktivitas menggunakan
menghasilkan limbah berupa air sabun, nanti dia itu masuk ke tanah, itu bisa mencemari tanah. Nah, dampaknya pencemaran tanah itu yang pertama bagi kesehatan manusia seperti kromium dari berbagai pestisida dan herbisida itu adalah bahan karsinogenik untuk semua populasi, jadi dia menyebabkan kanker. Kemudian bahan timbal ini zat logam berat, dia itu berbahaya bagi anak-anak, dapat menyebabkan kerusakan otak, kerusakan ginjal. Raksa menyebabkan kerusakan ginjal, PCB dan siklodiena menyebabkan kerusakan hati, organofosfat dan karmabat menyebabkan gangguan saraf otot, dan berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal. Nah, dampak yang lain pada ekosistem, dia menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah. Jadi kayak cacing itu akan mengalami perubahan metabolisme. Nah, contohnya lagi, konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cakang telur. Jadi, bisa meningkatkan tingkat kematian anaknya dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Pada tanaman, bisa menyebabkan penurunan hasil pertanian karena tanaman kita itu mendapatkan nutrisi dari tanah. Kalau tanahnya itu tercemar, maka tanamannya juga akan mati. Cara penanggulannya yaitu dengan cara remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Dilakukan dengan pembersihan on-site sama off-site. Kalau on-site itu pembersihan di lokasi, terdiri atas venting dan bioremediasi. Kalau off-site yaitu penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu daerah yang aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Cara yang kedua dengan cara bioremediasi. Dia membersihkan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur dan bakteri. Tujuannya apa? Untuk memecah zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun dan atau tidak beracun. Terus bioremediasi ini biasanya menggunakan jamur vesikular arbuskular mikoriza atau jamur FAM. Ini karena jamur ini berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam di dalam tanah. Oke, demikian ya untuk hari ini. Kalau misalkan minggu depan kita masih masuk, kita lanjutkan dengan ulangan harian yang pencemaran tanah ini, atau kita jangan ya. Kita lanjutkan ke bab berikutnya tentang pemanasan global.